Guys, kalau ini pasti semua banyak yang mengalami nih ya. Jadi ini ada video ibu-ibu, kita lihat. Aku Ibu-ibu bisa ini urung curhat bojo apa? ki duwe impian aku lek bojo aku gak kerja. Aku gak kerja, aku pengen ngomong ngurusi anak, ngurus bojo wis. Tapi takdirku berkata lain sampai tuwek, sampai tahun 2025 iki, bos sampai tahun kapan aku ya panggah kerja wae coba. Piye? Ciayo lah, Polane ciayo. wong-wong lek mau gerdarek bojo terus susah dikit pegatan ya leh. Mulane akeh rondo wis lah. Aku wis bertahan dengan kondisi. Itu video pertama dari curhatan ibu-ibu yang benar-benar lama bekerja di luar negeri ya. Kenapa dia harus bekerja? Karena kebutuhan lain sebagainya. Sebenarnya dia cita-citanya setelah menikah ya pengennya di rumah, suami yang bekerja gitu. Tapi realita kehidupan itu tidak seindah itu ya. Banyak yang harus berjuang setelah pernikahan, bahkan banyak yang salah pilih dan lain sebagainya. Itu bisa jadi penyebab juga karena dua-duanya memang harus bekerja. Kalau nggak gitu nggak bisa memenuhi kebutuhan sampai bertahun-tahun, puluhan tahun di luar negeri. Ya memang itu perjuangan yang dilalui, dan ya semoga saja apa yang dikisahkan ibu ini membawa kebahagiaan kepada dirinya di masa tuanya, kemudian untuk keluarga dan anak-anaknya. Tapi jangan lupa teman-teman semuanya, sisakan uang pensiun kita ketika kita kerja menjadi PMI di luar negeri. Kenapa? Karena umur terus berjalan. Ada batasnya, di sana ada garis finishnya. Dan ada batasnya juga waktu kita tidak bisa bekerja. Jadi suatu saat ketika kita sudah harus berhenti menjadi PMI, setidaknya kita mempunyai tabungan investasi untuk masa depan kita. Tanah, deposito, ataupun yang lain itu mah bebas. Dan ini adalah di Hong Kong. Inilah kerja di Hong Kong ya. Tidak seindah foto profil gitu loh. Nah, kita komentarin dulu untuk yang di Hong Kong. Nah, di Hong Kong memang kebanyakan begitu. Jadi liburan itu banyak. Ada yang Sabtu Minggu, ada yang hari Minggu itu wajib libur. Akhirnya mau tidak mau keluar dari tempat majikan dari pagi sampai malam itu kan tidak mungkin tanpa uang. Dan di situ banyak PMI Hong Kong yang mengeluh uangnya banyak pengeluaran, juga mengeluh nggak enaknya kerja di Hong Kong itu seperti itu karena liburnya itu hampir libur terus tiap minggu, ada yang libur setiap bulan 2 kali 3 kali, itu kan habis uangnya. Ada yang seperti itu di Hong Kong, dan kebanyakan memang di Hong Kong libur itu seperti hal wajib. Yang majikan kadang-kadang gini ya, kamu harus keluar, kita semua ada di rumah kayak gitu aja, semua panfa gitu, nggak ada pilihan ya. Akhirnya mereka keluar. Ini adalah salah satu yang paling irit caranya ya. Ada yang bikin kardus tuh kalau Filipina, ada yang seperti ini. Kalau kita di hotel, tidur di hotel kan mahal, biayanya mahal, makannya juga mahal. Nah, di sini ada perbedaannya. Kalau di Taiwan liburan seperti ini sebulan sekali dapat aja udah beruntung banget. Beruntung banget, ada yang 2-3 bulan sekali baru libur. Mereka juga mengeluh. Dikasih liburan tiap minggu, mereka juga mengeluh. Jadi semuanya itu yang di Hong Kong dan Taiwan tuh sawang sinawang ya. Ada yang bilang di Hong Kong tuh keras, ada yang bilang di Taiwan tuh enak. Tapi juga banyak yang sebaliknya. Di Taiwan nggak enak, kerja ini salah, itu salah. Baru seminggu udah keluar majikan, nggak dikasih libur dan sebagainya. Mereka juga mengeluh. Sama, semuanya itu sawang sinawang. Di Hong Kong apakah enak, di Taiwan apakah enak ya? Ya itu sawang sinawang. Semuanya enak kalau kita jalani dengan kanti, ikhlas hati lah, seperti itu ya. Dan yang penting apa? Sukses. Kita lanjut ya guys. Nah, kalau ini masih di Hong Kong ya. Jadi teman-teman semuanya kan sering kali tuh beli sayuran itu di Hong Kong, kan ada itu apa namanya, Jin apa? Ada ini loh, nota resi. Nah, biasanya itu dari nota itu selalu dilebihin. Harganya 65,
di nota, kemudian harga aslinya $60, sisa $5, sisa $2, sisa $3. Nah, itu ceperannya Mbak PMI di Hong Kong seperti ini ya. Dan ada yang ya dari sini kita kan dapat uang dikit-dikit lah, uang ceperan kayak gitu. Tapi ada juga yang nggak mau dikembalikan ke majikan apa adanya, kayak gitu juga ada. Ki jane sapa sing gawe ontran-ontran kerja ning Kalau luar negeri? ini memang semuanya dialami oleh mbak-mbak yang bekerja ke luar negeri ya, terutama yang hidupnya di desa, di kota pun hampir sama. Kita Kerja ning luar negeri kudu sugih, balik kudu duwe mobil, omah magrong-magrong, duwite akeh. Mas-masan oke ki sapa sing ontran-ontran? Jadi kalau di desa atau di tempat-tempat banyak PMI-nya itu, PMI itu kayak mempunyai kewajiban ya. Kamu bekerja ke luar negeri harus punya rumah bagus, punya mobil, punya mas-masan, punya tabungan, punya ini, punya itu, punya ini, punya itu. Tetangga siapapun orang lain menilai seperti itu. Kalau kita gagal, kita jadi rasanan. Kalau kita sukses, kita juga jadi omongan. Apalagi cucinya terlalu cepat, nanti kerjanya di sana begini dan begitu. Kadang-kadang keluarga sendiri itu juga gitu ya. Belum selesai bangun rumah udah ada itu sawah, sawahnya digadekan, itu ada mobil murah, itu ada ini, itu ada pekarangan saya itu. Kayak gajinya itu sebulan 4 kali gitu ya. Kita Taiwan dengerin. balik ora edan. Neng Taiwan ora melok edan koyo Mbak Iki bersyukur ta. Iki digawe ontran-ontran balik kudu duwite akeh. Diomongi wong omah kelok enek lemah arep didol kon duwite. Lah balik iki ra edan nggo nyukupi kehidupan sehari-hari bulanane gur kaya banyu gali lubang tutup lubang. Nggih omah pirang-pirang taun ra kelar-kelar lho iki. Cek kon tuku mobil, cek kon duwiti sawah, duwiti kebon. Lah kene gaji sebulan pisan, karepe gaji ki seminggu pisan karepe wong omah. Ya Allah, lak kok. Hmm. Dan ya begitulah kehidupan, namanya juga kehidupan. Dan ini yang sering dialami juga di Taiwan ya. Di PK-nya, perjanjian kerja itu ada yang jaga akong, jaga ama, ada yang di pabrik, tapi ternyata di sana bekerjanya Pak jaga bayi, jaga anak dan lain sebagainya. Itu semuanya kenapa sih? Ngakalin peraturan aja, karena kan aturannya kalau yang di informal itu kan jaga lansia gitu ya. Kalau jaga lansia, jaga anak seperti ini kan nggak ada itunya khususnya kan nggak ada, dari pemerintahnya juga nggak ada subsidinya. Makanya banyak sekali teman-teman yang di PK-nya itu kerja di pabrik tapi di sana dikerjakan di rumah. Ada yang PK-nya itu jaga nenek kakek nenek, ternyata jaga anak di sana nggak ada kakek neneknya seperti ini. Sebenarnya ini secara aturan salah dan ini kalau dilaporkan ke 1955 kena. Tapi rata-rata itu simbiosis mutualisme. Si Mbak PMI-nya itu juga butuh pekerjaan, majikannya juga butuh pekerja, gajinya juga lancar. Akhirnya banyak yang diam-diam seperti ini. Ya seperti ini. Tapi sebenarnya ini melanggar PK dan kalau hal seperti ini bisa dilaporkan juga. Tapi ini masih beruntung, dia PK-nya itu jaga lansia, kemudian disuruh jaga bayi. Dengan di situ itu gajinya masih oke ya, masih sama. Ada juga mbak yang dipekerjakan di pabrik, suruh jaga anak seperti ini. Walaupun gajinya pabrik, dia kan tidak dapat lembur, kerjanya 24 jam, lebih capek juga. Itu juga ada yang seperti itu ya. Nah, kita ada satu video penutup di video kali ini untuk pelajaran teman-teman semuanya, untuk tidak terlalu mempunyai beban pikiran di belakang. Nanti kalau mendolemburi, pikiran di belakang terlalu berat, kejedak, akhirnya jatuh, nggak kuat pikirannya, banyak yang stres. Nah, ini sebuah video yang menggambarkan bagaimana kalau kita terlalu banyak beban di belakang, bisa-bisa kita nggak kuat pikirannya. Dan ya semoga bapaknya ini rezekinya dilancarin ya. Pelajaran penting dari hal ini apa? Ya, Mbak PMI bekerja di luar negeri, gajinya ya segitu, sudah tahu, suaminya udah bisa ngitung, keluarga udah bisa ngitung. Jangan bebani mereka berlebih dengan tuntutan keuangan yang berlebih, juga dengan berbagai masalah yang ada di keluarga. Mah besok becek, mah ini harus beli ini, mah yang harus itu. Dan jangan terlalu dibebani ya, apalagi cek mah anaknya nakal dan sebagainya. Biar dia bekerja konsentrasi di luar negeri, karena kalau terlalu banyak dibebani pikiran di Indonesia, di sana dia udah kerjanya berat, nanti dia nggak kuat. Dan banyak Mbak Yami yang akhirnya kolaps, stres. Kita jadikan aja pelajaran semuanya ini, dan memang realita kehidupan tuh seperti ini. PMI tetap maju, semoga
kalian semuanya diberikan kesuksesan di dunia wal akhirah. Amin.